mencontoh baginda, pada kata baginda, jika engkau mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni. Mengucapkan Muhammad bin Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuman bahasa basi. So, siapa nabi kamu? Rasulullah SAW. Ditanya keluarganya, yang ada introspeksi, Rabbana salam. Ini paling banyak di istri, sering kali nyalahkan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi mulku samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak DKM Masjid namanya ini teh? Masjid Baitur Rahman yang sedang membangun pembangunan madrasah, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan finishingnya benar-benar finish. Yang saya hormati finish sepuh yang ada di sini di komplek Ranca Manyar ya. Ranca Geraha Manyar, whatever well. Geraha Ranca Manyar. Susah. Kemudian para pengurus RW yang hadir, ya para setempat yang hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi. Kalau kita lihat player, tema kita adalah bagaimana kita mencintai Allah dengan cara mengikuti baginda. Ayat yang dibacakan tadi juga oleh Qori, suratnya surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau kita bicara tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, junjungan alam, dia adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk semua manusia. Kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Jamaah rahimahullah, yang harus kita pikirkan, kenapa baginda diutus oleh Allah untuk seluruh manusia? Artinya baginda itu mudah dicontoh oleh siapapun manusia. Syaratnya dua: beriman dan banyak berzikir. Kalau dia nggak beriman dan tidak banyak berzikir, nggak akan bisa dia mencontoh Rasul, walaupun KTP-nya KTP Muslim, Islam. Karena Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak sebagian orang mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, padahal mereka nggak beriman. Tuh lihat, KTP-nya Islam, tapi kelakuannya jurik. Karena dia contohnya bukan Rasul, contohnya adalah jurik. Jurik itu paling banyak di warung kopi. Saya pernah ke warung kopi, men-share kopi yang diseduh. Daya Pak Ustadz mau diseduh mah ini teh.
Kemana nu aya teh? Ieu Pak Ustaz, sajurik. Sasetan. Jurik setan lain. Jurik setan lain. Sasetan. Berbagai merek di garantungan. Ya kan kurang mantap orang Sunda ngomong iya Pak Ustaz nu saset. Kurang. Saset. Sajurik. Dan memang saya sudah berhenti minum kopi itu. Mana minum kopi digunting, mana minum kopi disoek. Minum kopi teh digiling, lain disoek, lain digiling. Tanpa gula, namanya juga kopi. Kopi teh tadi masuk ke dia teh dengan hidung ke ayam. Dia mau kode ya. Di payun rodas tah payuna. Pengurus DKM jasna itu ayah udah tenang mereka. Nah kita lihat bahwa Allah mengutus Rasulullah baginda Rasulullah SAW adalah mudah oleh siapapun dengan syaratnya iman dan berzikir. Jadi kalau misalnya jamaah ingin mencontoh Rasul, bagaimana contoh Rasul mencintai Allah? Dalam Al-Quran dikatakan surat Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah, baginda diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, jika engkau mencintai Allah wahai orang beriman, fattabi'uni, ikuti baginda, ikuti aku. Nah ternyata sekarang kita lihat kenyataan hari ini banyak orang mengaku beriman tapi yang dicontoh bukan baginda. Sok anak-anak muda, artis, olahragawan, terus cik ibu-ibu K-pop Korea, kena tuh lihat apa sarangnya mau, padahal mah telujuk jempol ya mas kan. Sok cik anak Rasul ayah sabaraha bu? Oh lihat tuh yo. Bari ngel mas tuh. Ayah sabar anak Rasul. 76. Tuh lihat langsung goyang. 76. Jok sebutin 1. Fatimah 2. Fatimah 3. Fatimah 4. Karena hafal cuman anak-anak mah hafal di nadoman deui. 1 Qasim, 2 5 gening. Cok coba 1 Abdullah, 2 Qasim, 3 Ibrahim, 4 Zainab, 5 Rokayah, 6 Umi Kulsum, 7 isi Rasul sabaraha. Ibu-ibu tanya isul sabaraha teuing. Kenapa? Enggak mendukung poligami. Bu, ada berapa isi Rasul? 9. Sok diskusi, sok buka handphone, sok pek ngobrol, pek. Ya ini real. Kamu bawa bapaknya, lebih parah. 11, 13, 9, tok, sabaraha, 20, sok pek KB sebutin. 1 Siti Khadijah, 2 Siti Aisyah, 3 Siti Khadijah, 4 Siti Aisyah, 5 Siti Khadijah, 6 Siti Aisyah. Lalu bagaimana dia akan bisa mencontoh baginda? Pada kata baginda, jika engkau mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni,
ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Subhanallah, mengikuti baginda dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya banyak anak-anak muda, keluarga-keluarga muda jauh dari contoh Rasul. Contoh hadis Rasul, la taqul qa'iman, jangan makan sambil ada pesta pernikahan nggak ada kursi, tetap dahar tuh, duduk diri, astagfirullahaladzim, jongkok hanya atau ngebohong, jongkok diri, berdiri, banyak iyo orang nongkrong di tempat pernikahan. Saya udah belasan kali menghadiri pesta pernikahan nggak ada kursi, teu makan. Kenaon? Nah yang ngundang teh apalun mau makan teu makan lagi. Yang penting Allah tahu bahwa saya tidak makan karena nggak ada kursi. Lapar, ya tinggal mampir ke restoran makan. Beda menunya Pak Ustadz tuh, babnya bab nafsu bukan bab darurat. Kalau bab nafsu bawa kantong kresek, bungkus bawa pulang, kenging tuh. Pengen cok saha, mangga mun teh era mah. Batur ka piring urang ke kresek. Gitu. Punya. Ini kan masalahnya mental. Banyak yang melanggar larangan Rasul. Padahal tahu eta teh aya hadisna. Lalu bagaimana dia akan disuruh mencintai Allah? Yang diikuti bukan Rasul kok. Cik, bapak-bapak, yang diikuti apa? Para motivator, coach anu, trainer anu, motivator anu, yang rata-rata kadang-kadang gak seiman. So, mereka aja gak bisa ngajak ke surga. Bener dia baru ngomong hidung doang langsung keluar. Mau bodas kemana? Bodas keluar, anu coklat kemana? Kabeh we keluar. Coklat naon? Bukan coklatnya, bajigur. Bandrek. Nah kita lihat ini. Jadi syarat agar kita bisa mencintai Allah ikuti baginda. Bagaimana ikuti baginda? Yang pertama dan utama adalah beriman kepada baginda. Makanya ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu syahadat rasul. Apa yang bisa kita lihat dari Rasul sehingga kita bisa mencintai Allah adalah ternyata Rasul memposisikan dirinya kepada Allah adalah dia sebagai hamba Allah. Yang bahasa Arabnya disebut Abdullah. Hampir dalam Al-Qur'anul Karim semua nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah kisahkan disebut oleh Allah min ibadina, min ibadina, min ibadina, min ibadina. Hamba-hamba kami, hamba-hamba kami. Posisinya adalah sebagai hamba Allah. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak kalau ingin mengikuti Rasul, posisikan diri kita juga sebagai hamba. Apa hamba Allah? Samina, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu. Cuma realitanya kita lihat. Realitanya nggak begitu. Kenapa? Karena baginda seringkali dianggap oleh banyak pengikutnya, oleh banyak umatnya seolah-olah baginda bukan manusia. Ini kesalahan fatal. Ini ibadahnya begini-begini. Nabi yang bisa. Subhanallah. Namanya juga Nabi, dia kan Nabi, kita bukan. Bahasa itu keluar, pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Artinya apa? Baginda, kita mau bukan.
Ya iyalah wajar. Namanya juga Nabi dapat bimbingan Allah. Emang kita nggak dapat bimbingan Allah? Allahu Akbar. Kesalahan fatal itu yang terjadi, makanya rujukannya bukan baginda, maka rujukannya idolanya bukan baginda. Mengucapkan Muhammad bin Abdillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuman basa-basi. So, siapa nabi kamu? Rasulullah SAW. Ditanya keluarganya, bisa jawab. Ditanya kehidupannya, bisa jawab. Cuman tahu globalnya aja, diangkat Nabi usia 40 tahun, di Gua Hiro datang malaikat Jibril, mandrabuka, begitu. Benar mandrabuka? Halo? Ketika Nabi Muhammad SAW baginda Rasulullah ketika diberikan wahyu pertama kali, benar malaikat Jibril mengatakan mandrabuka? Apa? Iqra, buka. Jangan bingung. Iqra bismi rabbika. Baca. Ini realitanya, makanya susah. Dalam bangun rumah tangga kita perhatikan rumah tangga juga bukan contohnya Rasulullah SAW. Rujukannya juga bukan lagi istri-istri Rasul, artis. Makanya mereka mau bikin YouTube, bikin TikTok, bikin apa untuk kehidupan keluarganya diceritakan, di-shoot segala macam, disebarluaskan. Kita nonton banyak, akhirnya dapat duit. Mereka dapat duit, nyari duit mereka. Di kita jadi tuntunan. Padahal mereka nggak bisa ngejamin masuk surga mereka. Kalau baginda, jaminannya surga. Karena ada satu yang namanya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diberikan baginda di yaumil hisab nanti buat umatnya, syafaat Rasul yang akan mengguncangkan arsy Allah untuk mengampunkan umatnya yang berdosa agar masuk surga. Saya nanya ke bapak-bapak, punten, puntennya, saya jalannya agak susah ini. Saya nanya ke bapak-bapak, Pak, nanti di akhirat tempat bapak-bapak di mana? Halo, assalamualaikum. Kurang jelas pertanyaan saya, bapak. Bapak, di akhirat nanti bapak di mana tempatnya? Yang lain diem. Cik ibu-ibu coba. Bu, di akhirat nanti tempatnya di mana, Bu? Sombong. Bu, di akhirat ini tempatnya di mana? Sombong. Bu, di akhirat tempat ibu-ibu di mana? Jempek abe. Makanya kita pakai ilmu. Kata Allah SWT Al Karim surat Al-Kahfi jelas, la taqulanna li syai'in ini fa'ilun dzalika ghadan illa yasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada sesuatu besok saya kerjakan, kecuali kau ucapkan insya Allah. Itu jawabannya. Bu, nanti ada tempat di mana? Dan insya Allah hukum, surganya disebutin insya Allah. Insya Allah naon? Insya Allah? Insya Allah? Insya Allah hukum. Surga. Sebagaimana Siti Asia berdoa, ya Allah bangunkan aku rumah di surgamu. Lihat, langsung minta istana. Kenapa? Karena dia yakin masuk surga, karena dia yakin tempatnya. Kenapa dia yakin? Karena saya beriman. Karena Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Beri kabar gembira kepada orang-orang beriman serta beramal soleh, bagi mereka surga. Siapa menyatakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka harus yakin kita kalau kita beriman, apa kita surga. Aja ragu dengan surga kita, bagaimana kita akan masuk ke surga? Kata baginda dalam sabdanya, kullu ummati yadkhulul jannah, seluruh umatku dipastikan masuk surga. Baginda langsung mengatakan,
kul ummati yadkhuluna jannah. Seluruh umatku dipastikan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi kalau ada orang yang beriman tidak masuk surga, kesimpulannya adalah pikahoyong nasorangan, teh. Sahabat bertanya, "Qalu man aba ya Rasulullah?" Siapa orang-orang yang gak mau masuk surga ya Rasulullah? Orang yang tidak taat pada Allah, orang yang tidak taat pada Rasul adalah orang yang tidak mau masuk surga walaupun dia mengatakan saya beriman. Makanya kabar gembira yang Allah berikan, wa basyiril ladina amanu wa amilus sholihat. Beri kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal, adanya amalan. Jadi kalau jamaah masjid Baitur Rahman mengaku ingin mencintai Allah tapi amalannya teu aya, omdo eta mah omong doang. Bilangin masuk surga, subuh karena di masjid, sok coba. Rumah dekat masjid, sok coba. Kalau zuhur di masjid kosong, wajar ada pada kerja, laras. Asar kosong, belum pada. Komo kadi macetnya luar biasa. Tadi juga berangkat dari rumah, habis maghrib. Maghrib sedikit, ya wajar dalam perjalanan kene. Isya, aya we acara leman lah, rapat lah kan gitu. Subuh, naon? Korea. Cuma buat bapak-bapaknya nih punten. Saya nanya lagi ke ibu-ibu, masuk surga gampang susah? Gampang susah? Makanya nggak pernah masuk surga, karena udah hese. Biasa kalau kita ketemu kesusahan, kita hadapi, kita hindari. Halo, realita nih secara umum, kita bertemu dengan kesusahan, kita hadapi, kita hindari. Makanya kalau masuk surga susah, dihindari surga. Bahaya. Allah gak pernah menyatakan masuk surga itu susah, gak pernah ada dalam firman Allah. Justru yang ada adalah Allah mudahkan menuju kemudahan. Fa'amaman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan menuju kemudahan. Termasuk masuk surga dimudahkan oleh Allah. Makanya mulai buang jauh-jauh dalam benak kita kalau kita ingin mencintai Allah dengan mencontoh baginda, buang jauh-jauh bahwa masuk surga itu susah. Justru masuk surga itu dimudahkan oleh Allah. Pintunya 8, neraka 7, tingkatnya 100, neraka 7. Banyakkan surga, berarti lebih banyak masuk surga daripada masuk. Bahkan ulama mengatakan semua kebaikan pintu surga langkung seueur sok coba. Contoh kisah seorang pelacur ngasih minum anjing, masuk ke surga. Seorang pembunuh membunuh 100 orang, kemudian dia ingin bertobat, di tengah jalan meninggal dunia, belum sempat bertobat, belum sempat nabi, belum sempat masuk Islam, meninggal di tengah jalan, oleh Allah dirahmatinya masuk surga. Sok coba lihat, dimudahkan oleh Allah. Tapi kebanyakan orang menganggap susah, hese. Akibatnya ketaatan kepada Allahnya cuman basa-basi. Sok. Salat taraweh, pengen yang panjang, pengen yang pendek. Naon? Tundul lain. Hafalannya gak ada. Terus tuh, cik kalau imam sholat hafal kita, ikuti sama kita. Kenapa? Dah hafal. Kenapa pengen yang pendek-pendek? Karena hafalan kita gak punya banyak. Kul hude, etawe terus.
Kita akui ya jujur itu terang bapak-bapak nambah hafalan enggak? Boro-boro tarang ngapalkeun. Oh. Kunaon? Enggak penting men. Karena tidak bikin kaya. Sok aja. Sibuk dagang, sibuk kerja, sibuk belajar, alasan untuk cari doa Allah. Mana hafalan nggak nambah-nambah, ketaatan gitu-gitu kene kehet. Nah, jadi kalau kita evaluasi ke dalam diri kita, ternyata paling banyak adalah di diri kita sendiri. Makanya begitulah. Waman syakara fayaskuru li nafsi, siapa yang bersyukur, syukurnya untuk diri sendiri. Waman kafara, siapa yang kufur, innallaha, sesungguhnya Allah Maha terpuji magilah Maha kaya. Bahkan Allah mengatakan la isyakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Azab Allah itu keras. Cuman banyak yang nggak menyadari itu. Saya nanya lagi ke jamaah, Bapak Ibu, kalau ada orang bermaksiat tidak ketahuan oleh siapapun, nggak ketahuan, cenderung diulang atau bertobat. Tuh catat tuh Bu, dengar, pulang, itu tarik Bu, gitu teh. Diulang, berarti kalau kepergok, kalau ketangkap tangan, itu berarti sudah yang berulang kali. Bohong kalau udah bilang nembean, bohong. Karena Allah beri kesempatan kepada hambanya, tidak diperlihatkan dulu maksiatnya agar dia segera bertobat. Cuman dia nggak mau, oleh Allah dengan sayangnya Allah agar dia tetap berada di jalan yang benar, dibongkar aibnya oleh Allah. Makanya ketika kita mengalami sesuatu ketidakenakan, ketika kita mengalami suatu musibah, yang pertama kali harus kita evaluasi adalah diri kita, ketaatan kita kepada Allah, atau jangan-jangan ada maksiat yang kita kerjakan sehingga ditegur oleh Allah dengan cara dipublis kesalahan kita oleh Allah, dibuka di media oleh Allah. Agar dia bertobat, agar dia kembali ke jalan Rasul, agar dia bisa benar-benar mencintai Allah. Karena tabiat manusia begitu, kalau nggak ketahuan diulang. Udah ketahuan nyalain batur. Ini gara-gara dia nih mojok-mojokin, ini gara-gara nih situasinya nggak begini, nyalain semua. Dan itulah sifat iblis. Ketika iblis suruh sujud kepada Adam, iblis nggak mau. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud? Apa yang menghalangi kamu tidak sujud pada Adam? Ketika aku perintahkan kepadamu, bahasanya ketika aku perintahkan kepadamu, amartuka. Apa jawaban iblis? Asjud. Apakah aku harus sujud ya Allah? Liman khalaqta tiran, kepada orang yang kau ciptakan cuma dari tanah, aku harus sujud? Meremehkan manusia. Makanya susah untuk mendapatkan nasi yang sehat. Makanya iblis dikutuk oleh Allah. Tempatnya neraka abadi. Bentuknya diubah jadi sejelek-jelek bentuk, namanya diganti dari Azazil menjadi iblis. Dulu sebelum itu namanya Azazil, diganti oleh Allah jadi iblis, tukang tipu namanya. Makanya kerjaan iblis adalah tipu dan subhanallahnya Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, kita tidak bisa menuding iblis, kita tidak bisa menyalahkan iblis. Dalam surat Ibrahim ayat 22, waqala syaitan lama qudiyal amr, ketika satu perkara hisab sudah selesai, keputusannya orang ini yang diadili oleh Allah masuk neraka, dia protes, ya Allah ini gara-gara setan. Maka setan dipanggil oleh Allah untuk menjawab tuduhan manusia, dan ini jawaban setan.
pembelaan setan, bahasa hukumnya pledoi setan. Apa kata setan? Waqala syaiton, berkata syaitan, lama qudiyal amr, ketika satu perkara hisab sudah selesai, dia berkata kepada manusia, innallaha wa'adakum wa'dal haq, hai manusia, Allah berjanji kepadamu dengan janji yang benar. Wa'tukum fa akhlaftukum, aku berjanji tapi aku mengingkarinya. Tuh iblis tuh. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nasib, ya nasib. Kan itu ada ayatnya. Kata setan, "Fama kana alaikum, kami tidak punya kekuatan atasmu, alaikum min sultan, untuk menguasai kamu wahai manusia." Gak punya kekuatan setan menguasai manusia, illa kecuali anda'autukum, mengajak, merayu, membisik, membujuk, pasta jebetumli, lalu kamu kerjakan, lalu kamu daek, lalu kamu respon. Fala talumuni, jangan tuduh aku, kata iblis. Walumu anfusakum, cercalah, tuduhlah dirimu sendiri sorangan. Kunaon daek, kunaon dikerjakan, salah sorangan. Ada ayatnya. Kata setan, aku tidak bisa menolongmu dan kamu pun tidak bisa menolongku, karena keduanya masuk neraka. Tapi hari ini banyak orang menyalahkan situasi, menyalahkan orang luar, menyalahkan batur. Padahal sudah dicontohkan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa, ketika Adam melanggar larangan Allah, memakan buah surga sehingga baju surganya hilang. Dia tidak pernah menyalahkan iblis, yang jelas-jelas iblis mengganggunya, iblis membisikkannya, iblis merayunya. Adam berkata kepada Allah, Rabbana zolamna anfusana, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana, jika Engkau tidak mengampunkan kami, lanakunana minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, didengar Allah dan diterima tobatnya. Karena Adam dan Hawa tidak pernah menyalahkan iblis. Saya dulu waktu SMP penggemar lagu God Bless, Ahmad Albar. Lagu yang paling saya suka yaitu Nyalain Setan. Kata Ahmad Albar dalam lagunya, "Hei setan, engkau berdusta, membujuk Adam Hawa, mencoba buahnya surga, malah petaka bagi mereka berdua. Karena engkau Adam Hawa menderita di dunia, tak puasnya kau menggoda." Begitu lagunya. Kalau rock gitu kan, saya favorit lagu itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Oh, mantep tuh lagu. Ternyata Adam dan Hawa tidak pernah menyalahkan iblis. Yang ada introspeksi, Rabbana salamna. Ini paling banyak di istri, sering kali nyalahkan suami. Kenapa? Karena wanita itu never forget, bapak-bapak. Di mimiti nikah dugi kayana hafal keneh kesal murang. Oh. Sementara bapak-bapak never remember pohoan teteh. Makanya paling banyak yang menyimpulkan bisikan-bisikan setan itu para istri. Bapak, apa mah? Mau ngomong, ngomong apa? Nggak jadi ketang. Kenapa nggak jadi? Udah hafal, paling begini, paling begitu tanggapannya. Udah hafal, udah kasih istrinya. Nyimpulinnya soalnya. Orang bisa berubah nggak? Makanya berdoa sama Allah, minta perubahan yang baik, bukan suudzon. Makanya kebanyakan wanita di neraka, satu penyebab utamanya nggak bersyukur dia punya suami. Ciri orang nggak bersyukur punya suami adalah nggak taat sama suaminya. Baut wajahnya.
kata-katanya lebih tinggi dari suaminya. Makanya istri yang soleh, kata baginda, 3, menyenangkan di pandang suaminya, taat pada perintah suaminya, menjaga kehormatan dirinya dan suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Jelas itu. Ya cetan duaan tuh di kamar satu, update status terus. Suami datang cuek yang jauh dekat, yang dekat jadi anggota majelis taklim. Saya nanya ke majelis taklim, ibu ikut majelis taklim? Semua Pak Ustaz. Tahu seberapa lama ibu ikut majelis taklim? Subhanallah Pak Ustaz, alhamdulillah 20 tahun. Oh, waktu lama. Terus kengenon wae. Maksud Pak Ustaz nya 20 tahun nya teu kengenon. Misalnya hafalan jadi 20 juz aja. Qiyamul lail jadi setiap malam aja. Jadi namun main tuh 20 tahun lumayan Pak Ustaz ajuk seragam. Boleh tuh ajuk seragam? Boleh. Kan ditambah kelengkapannya, jangan cuma ajuk seragam. Ngomongin batu resep pakai seragam taklim. Tahu nggak sih anu begini? Bener rame. Ada seorang wanita lewat ketika Rasul sedang ngeriung dengan para sahabat. Kata Rasul, ahlun neraka. Kaget disebut ahli neraka. Oleh Abdullah ibn Umar diteliti, ternyata yang dia kenal wanita itu ahli ibadah, rajin ke masjid. Wah, ibadahnya luar biasa, saumnya jalan, hafalan juga banyak, sedekahnya rajin. Tapi kenapa disebut ahli neraka? Kata-kata yang banyak menyakiti yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Ngomongin batu. Kalau di sekarang bukan hanya omongan, jempolnya nggak bisa menahan diri, ngebully, komentaran, cuma kero, cuma ima kuku neraka, ningali kelakuan anak. Saya yakin neraka, insya Allah ya neraka, Sekarang orang nggak nahan begitu, komentaran kami. Boh, bapak-bapak, boh, ibu-ibu sarwana. Kan itu. Kayak lagi rame-rame sekarang di Indonesia nih, rame di channel, baca di koran, baca di media elektronik. Seorang penyanyi yang buta Indonesia nggak juara. Saha? Tuh apa sampai jamaah itu Rohman, Putri Aryani pada keheul teu juara, teu gelo, dasar ajitinya balik. Ya gitu komentarnya. Justru kalau saya melihat ketika mendengar cerita itu, bersyukurlah Putri Aryani nggak jadi juara IGT. Kalau jadi juara IGT, dia harus terikat dengan Las Vegas, tempat judi internasional. Harus tampil di orang lagi main judi. Bayangkan. Penasaran, pengen tahu, coba lihat. Oh gitu. Padahal kita sudah dicontohkan oleh baginda. Kalau kita memang ingin mencintai Allah, ikuti baginda. Karena bagaimana bisa mengikuti baginda kalau baginda seringkali dianggap bukan seperti manusia, seolah-olah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengantisipasi dengan firman Allah surat Al-Kahfi ayat 110. Baginda Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, kul, katakan. Apa perkataan yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda? Innama ana bassarum mislukum. Aku ini sama seperti kamu, juga manusia. Apakah ketika kita mendengar Rasul manusia berarti Rasul buat salah? Oh tidak, Rasul maksum.
Tapi Allah tidak meluruskan pemahaman kita. Seringkali kita mendengar ustadz juga manusia, presiden juga manusia, polisi oke manusia, lurah oke manusia. Pemahaman terjadi apa? Wajar kalau mereka melakukan kesalahan. Allah hilangkan kata-kata itu. Lihat baginda bisa berbuat baik, orang ge tiasa. Kunaon? Dah baginda ge manusia. Baginda bisa, orang ge tiasa insyaallah. Kunaon? Baginda ge manusia. Karena baginda diutus oleh Allah, mudah untuk dicontoh oleh siapapun. Syaratnya beriman dan berzikir. Jadi kalau jamaah Baitur Rahman selama iman kepada Rasulnya bermasalah, sudah. Sampai kapanpun, berapa kali ngayakeun maulid Nabi sekalipun, moal bisa pek. Saya pernah punya pengalaman ngisi pengajian maulid Nabi di Bandung. Ada jamaah ibu-ibu usia muda ya, usianya masih 28 tahunan. Pengajian majelis taklim. Ustaz, ada waktu bisa ngobrol, boleh, tapi jangan sendirian. Berdua ajak teman. Biar apa? Biar ngerti fitnah. Kan kita ngapain? Iya kata kamu, kita ngapain? Orang lain lihat dari kejauhan, kita ngapa-ngapain? Karena berdua. Oh gitu Ustaz, iya. Cerita kan? Punya suami yang membuat dia sakit. Cuma keinginan suaminya dipaksakan terus. Saya nggak bisa komentar. Dan saya bilang ke dia, perbanyak istighfar, banyak berzikir, ngadu ke Allah, jangan ke saya. Itu ngadu Pak. Akhirnya selesai dia ngundang saya ngisi pengajian. Saya ngisi pengajian. Duduk paling depan nih kata saya. Ketika saya jalan-jalan, suka jalan-jalan, itu senyumnya beda gitu. Senyumnya senyum apa ya? Senyum, ya saya juga laki-laki gitu. Senyum mengundang, godaan. Cuman saya nggak tanggapi. Kenapa? Jurik. Saya selalu begitu. Jurik ya. Betul, selesai pengajian malam-malam dia ngirim fotonya. Nggak pakai jiwa. Pak Ustadz, ini wajah saya lagi pengen ML. Langsung saya dilihat. Kenapa? Istri udah bobo. Kalau istri bangun lihat, ayo perang dunia ke-6. Ya, saya cerita. Istri nggak tahu. Buat apa cerita? Nggak perlu sok jujur. Mah, tadi malam ada yang ngirim foto begini fotonya. Cemburu lah dia. Habis kita. Ini nggak usah cerita. Cukup kita yang simpan aja. Sudah selesai. Asal kita nggak lanjutin. Selesai. Beberapa hari kemudian ngirim lagi dia, minta maaf. Saya lagi ngelibur, lagi begini, lagi jelek. Tuhan isinya. Saya nggak tahu apa ya, tapi saya baca. Ya. Akhir lama-lama dia minta maaf dan lama-lama dia ingin bertobat. Alhamdulillah. Jangan pernah kepancing, karena godaan yang paling besar bagi seorang laki-laki adalah godaan wanita. Saya udah menjelang 48, dia masih 28 tahun. Berapa tahun bedanya? 20 tahun, men. Cantik lagi. Pak, lihat Pak, gitu Pak. Dan yang kayak gitu tuh istri nggak usah tahu. Tapi kita jangan lanjutin. Ngadulah. Kenapa? Karena nggak semua terus terang itu baik. Menceritakan aib ke orang lain boleh nggak sama Allah? Boleh nggak? Menceritakan aib kita ke orang lain boleh nggak sama Allah? Nggak boleh. Sudah selesai. Allah sudah menerima. Udah tobat, selesai. Ini murid saya cerita curhat-curhatan dengan istrinya. Dia curhatlah bagaimana dia muda mengkepoin orang, ngepoin artis Korea kalau macam dikepo-kepoin sama dia dengan bahasa-bahasa rada begitulah. Akhirnya istrinya dengar kayak gitu, ilfil istrinya dan minta cerai, bubar rumah tangganya. Padahal itu masa lalu sebelum dia menikah dengan istrinya.
Makanya yang harus kita ikuti dari baginda yang pertama apa? Yang pertama adalah menjadi orang yang benar. Sifat baginda yang pertama apa? Sidik. Apa sidik? Benar. Benar menurut siapa? Benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodako berasal dari kata apa? Benar. Membantu dengan harta kita, itulah orang yang Allah sukai. Allah gak suka dengan orang yang membanggakan diri dan sombong. Siapa dia? Alladzina bukholuna. Orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang merege, hese. Apa kebalikan merege hese? Halo, assalamualaikum. Kebalikan merege hese non pak? Merehan balikin we merek hese ge merek da ayatnya ayat alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya di kala sempat di kala susah. Hese ge merek. Makanya menggunakan kata sodako, artinya apa? Benar dia. Itulah yang Allah suka dari seorang hamba yang diberikan rezeki lebih. Yakin nggak, jamaah? Madrasah selesai dalam waktu 3 bulan. Yakin nggak? Yakin nggak? Madrasah nggak butuh keyakinan saja, butuh duitnya. Di depan rumah masjid dibangun dalam waktu nggak mencapai 6 bulan, biaya 1,1 miliar, selesai. Dan tidak minta ngajukan proposal ke pemerintah kemana, enggak, swadana. DKM luar biasa. Anti dia minta ngajukan proposal, tapi dia usahakan terus bagaimana subhanallah, dia berdoa pada Allah, terus ngajak teman-temannya. Banyak jamaah-jamaah yang sekitar itu nyumbang semen, nyumbang ini, Allah. Selesai. Kemarin peresmian. Selesai. Kenapa? Karena dia ngadunya kepada Allah. Kemudian dia berbuat yang benar. Allah mudahkan. Kun. Ini yang ada bukan kun fayakun, kun fayakun. Kun fayakun. Harusnya kun. Dan saya berharap kepada panitia pembangunan termasuk DKM, jangan pernah pesimis dengan pembangunan. Allah itu ada pada prasangka hambanya. Kalau hambanya pesimis terus, itulah yang diizinkan oleh Allah terjadi. Maka berprasangkalah yang baik, sebagaimana baginda mengajarkan kita. Baru kita adalah orang-orang yang pasti mencintai Allah. Oke, siap? Kita mulai? Sampai baginda mengatakan man naqasa min ma naqasa min ma. Tidak akan berkurang harta dari orang yang berinfak. Enggak berkurang. Baginda mengatakan ma naqasa min ma. Tidak berkurang harta orang yang infak. Maka kita saling tolong menolong, kita tingkatkan untuk menyelesaikan pernikahan anak kita nanti di negara saya, insya Allah. Siap? Siap? Insya Allah. Insya Allah ucapkan. Insya Allah. Nah, kita mulailah dengan mengkaji kehidupan baginda. Kita mulailah mempelajari kenapa baginda menjadi orang yang sidik. Oh, ternyata baginda taat kepada Allah. Baginda meninggalkan larangan Allah. Dan ketaatan kepada Allah itu kata Allah, mastata'tu, semampumu untuk ketaatan. Untuk kemaksiatan nggak ada kata semampumu. Bapak ibu cicing diem aja, selamat insyaallah. Nggak ngapa-ngapain maksiat, selamat. Tapi kalau perbuatan amal harus dikerjakan sekecil apapun, jangan ditunda-tunda pekerjaan itu. Itulah amal soleh. Nanti Allah katakan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Allah mencintaimu, Allah mengampunkan dosa-dosa. Insya Allah. Semoga kita dikumpulkan lagi di surga bersama baginda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk kita mulai. Enggak ada kata telat. Selama kita masih hidup, selama kita nyawa di kandung badan, kesempatan kita sama. Fastabikul khairat. Yang ada berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam keluhan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah nanti Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan pertolongannya sebagaimana perang Badar. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah murdifin. Allah turun malaikat sebagai pasukan kaum muslimin yang tidak terlihat oleh orang-orang, hanya orang-orang beriman yang punya yakini memenangkan pertempuran. Nah begitu juga dengan kita insya Allah. Allah akan mencintai kita insya Allah kalau kita terus melaksanakan semua apa yang dicontohkan baginda semampu kita. Siap ya Bapak Ibu sekalian jemaah, yuk kita mulai. Yang ada adalah fastabikul khairat. Yakin, saya yakinnya kita mengadu pada Allah, selesai nih selesai. Berikan kontribusi yang terbaik sebagai wujud cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada Allah dengan kita menyelesaikan menjadi program bersama di masjid ini. Semoga dengan demikian insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleh. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.